Halo. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Rio. Saya Hilda. Saya Rita. Saya Nabila. Saya Abel. Saya Abda. Saya Vario. Kita akan melakukan observasi tentang Taman Purbakala Cipari. Let's go! Kuningan, daerah di Jawa Barat dengan sejuta pesona keindahannya. Terletak di kaki Gunung Ciremai, Kuningan telah termasyhur sebagai tujuan wisata alam. Namun, daerah berjuluk Kota Kuda ini punya daya tarik lain yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Oke, kita udah sampai di taman yang kita tuju. Tak jauh dari kota Kuningan, tepatnya di daerah Cipari, maka akan dapat dijumpai sisi lain dari Kabupaten Kuningan. Ya, di tempat ini para pelancong dapat menemukan gambaran kehidupan dari daerah ini pada masa purbakala. Museum Situs Taman Purbakala Cipari terletak di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Di situs Cipari ini tergambar bagaimana kehidupan di zaman batu di daerah ini berlangsung. Peninggalan-peninggalan purbakala berupa peti kubur batu, menhir, dan dolmen bisa kita temui di museum yang terletak di kaki Gunung Ciremai ini. Situs Cipari pertama kali ditemukan pada tahun 1971 oleh seorang petani setempat. Setelah temuan tersebut, tim ahli kemudian melakukan penggalian hingga ditemukan sejumlah temuan benda-benda purbakala. Pagi Pak. Sebelumnya mau nanya, bisa diperkenalkan dulu Pak, nama bapaknya siapa? Oke, nama saya Parokiman, Ya. pelaksana di Museum Situs Taman Purbakala Cipari. Oh, asalnya dari mana Pak? Saya asal dari Desa Bayuni, Kecamatan Kanggede. Ya. Terus udah berapa lama Pak, maksudnya kerja di sini? Saya di sini semenjak 2003 2003. sampai sekarang kurang lebih udah 20 tahun. Jadi ini tuh Taman Purbakala tuh dibuatnya pertama kapan Pak? Mengenai keberadaan Ya. Museum Situs Taman Purbakala Cipari, yang mana Situs Taman Purbakala Cipari ini kalau kita letak geografisnya itu berada di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Adapun awal penemuan yaitu pada tahun 1971. Situs Taman Purbakala Cipari ini dulunya merupakan lahan pertanian. Jadi di atasnya tidak nampak adanya benda ataupun artefak-artefak yang bercirikan kepurbakalaan ada di lokasi ini. Adapun kalau ingin mengetahui lebih detail mengenai keberadaan awalnya, mungkin bisa dilihat dari maket ini. Ini maket atau miniatur kecil yang menggambarkan tata letak tanah keberadaan situs Taman Purbakala Cipari yang dulunya lahan pertanian. Jadi dulunya tuh gini apa ya? Seperti itu. Iya. Ini kenapa dibikinkan maket ini? Kalau sudah jadi sekarang, kita kan nggak tahu awalnya. Maka dengan bantuan maket ini kita bisa mengetahui inilah keberadaan situs Taman Purbakala Cipari ini dulunya lahan pertanian. Adapun pertanyaan yang tadi ada disampaikan mengenai awalnya, Iya. itu berawal pada tahun 1971. Itu ada salah seorang petani yang bernama Pak Wijaya, yang mana Pak Wijaya pada tahun tersebut selagi menggarapkan di lokasi ini awalnya menemukan sejenis batuan. Batuan itu ternyata ada kesamaan dan kemiripan sewaktu ada pameran kepurbakalaan. Temuan itu dilaporkan melalui tim survei sejarah dan purbakala Kuningan. Di lokasi ini diadakan penelitian dan penggalian percobaan pada tahun 1972 atau fotonya yang di sana. Kalau ingin kita dokumentasikan, inilah. Ini foto waktu penggalian percobaan pada tahun 1972
dengan diketemukannya peti kubur batu yang sekarang ada di lokasi sama. Itulah mengenai awal keberadaan ditemukan situs Taman Purbaka Cipari. Mungkin bisa lanjut. Ya, berarti awalnya karena petani ya Pak? Itulah salah Ya, satu yang nemuin batu. Terus kenapa Pak bisa dinamain Taman Purbaka? Oke. Nama. Ini kenapa di sini dinamakan situs Taman Purbaka Cipari? Karena di sini merupakan salah satu tempat peradaban kehidupan manusia prasejarah atau manusia purba. Bahkan masa prasejarah disebut juga masa praaksara. Ya. Karena pada masa itu orang belum mengenal huruf atau tulisan. Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan, kenapa di sini dinamakan Taman Purbaka Cipari atau situs Taman Purbaka Cipari? Sebab di sini banyak ditemukan benda-benda purbakala atau benda-benda prasejarah yang ditemukan di situs Taman Purbaka Cipari. Itulah mengenai kenapa di sini dinamakan situs Taman Purbaka Cipari. Mungkin boleh. Kalau mau bertanya Pak, jadi saya untuk ini Pak, kayak caranya untuk menjaga apa kayak kearifan lokal gitu. Budaya. Khususnya buat ini tuh Kak, kayak remaja-remaja buat zaman sekarang gitu. Oh iya. Ya, mungkin bisa bantu saran. Iya. Jadi dengan keberadaan Museum Situs Taman Purbaka Cipari ini merupakan salah satu cagar budaya. Yang mana cagar budaya itu salah satu peradaban, tempat peradaban kehidupan manusia yang pernah ada pada masa prasejarah. Hasil penelitian masa prasejarah yang ada di Cipari ini itu diperkirakan atau menurut analisa tipologi stratigrafis penelitian ini 3.000 tahun yang lalu atau 1.000 tahun sebelum Masehi. Dengan adanya temuan benda-benda di sini, cara hidup manusia di sini itu bisa dijadikan gambaran tentang cara hidup manusia pada masa itu yang walaupun hidupnya masih sederhana, masih dikatakan ya minim, tapi dengan keadaannya peradaban di sini bisa kita dijadikan bahan kajian, bahan untuk suatu perbandingan. Sebab menurut hasil penelitian, suatu kehidupan manusia bisa diteliti dari benda, dari cara hidupnya, juga dari fosil-fosil yang ditemukan. Sehingga mungkin di masa-masa sekarang bisa menganalisis atau mengkaji seberapa jauh keberadaan kehidupan masa itu. Dan kita bandingkan dengan masa sekarang. Dan juga pada masa tersebut, misalnya Cipari ini memang hidupnya sudah maju, sudah modern, itu salah satunya. Jadi tempat ini merupakan salah satu selain objek wisata untuk dijadikan penelitian ilmiah atau untuk dijadikan wisata edukasi atau pembelajaran. Itu salah satunya mungkin dengan kaitan dengan masa-masa sekarang ini. Ya, makasih ya Pak. Oke. Tadi penjelasannya semua. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Menurut ada tambahannya. Ya. Jadi mengenai secara garis besar, Museum Situs Taman Purbaka Cipari ini ditemukan pada tahun 1972. Itu dengan identifikasi sebuah peti kubur batu dan merupakan penggalian percobaan. Tahun 1975, penggalian total yang dilakukan oleh arkeolog dari LPPN Jakarta pada tahun 1975, yaitu Bapak Teguh Asmar MA, arkeolognya, dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Tahun 1976, pembangunan gedung museum, dan tepatnya pada tanggal 23 Februari 1978, Museum Situs Taman Purbaka Cipari ini diresmikan. Yang mana diresmikan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Salih Said. Itu sekilas mengenai keberadaan situs Taman Purbaka Cipari. Makasih ya Pak. Sama-sama. Oke. Ya. Yang menarik dari hasil penelitian para ahli, kehidupan di situs Cipari pernah mengalami zaman Neolitikum dan Megalitikum. Masyarakat purba di situs Cipari pada waktu itu telah mengenal perunggu dan memiliki keahlian bercocok tanam.
Di luar bangunan Museum Situs Taman Purbakala Cipari, juga terdapat sejumlah peninggalan yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan ritual pemujaan kepada roh nenek moyang. Benda-benda peninggalan yang menjadi pertanda kemajuan manusia pada masa itu juga terpajang rapi di bagian dalam museum. Ya, kapak batu, gelang batu, kapak perunggu, dan gerabah pernah menjadi benda-benda andalan bagi manusia di zamannya. Pengetahuan tentang kehidupan daerah ini di masa purbakala tak urung menarik perhatian masyarakat. Ya, Museum Situs Taman Purbakala Cipari sering menjadi tempat wisata edukasi. Seperti kali ini, para pelajar dari sebuah sekolah di Kuningan menyempatkan diri untuk mengunjungi situs bersejarah Cipari. Jadi kita cukupkan sekian ya observasi kita kali ini. Jadi harapan kita semoga generasi-generasi zaman sekarang bisa lebih tertarik lagi dengan mengenali masa-masa sejarah di kearifan lokal. Khususnya warga Kuningan harus datang ke sini. Nah, soalnya betul, ini setuju, tempat setuju. bersejarah banget. Nah, terus penataannya rapi lagi, jadi ya worth it banget buat belajar ke sini. Iya, ya udah. Peret.